Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Tani 57. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kepada yang terhormat Bapak Andi Warnaen SST MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Penyuluhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesan komunikasi. Karena apa? Kita sebagai seorang penyuluh harus mengetahui bagaimana cara mengolah pesan yang baik. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Izaratul Fadilah dari kelas PPKH 2A NIRM 04031974. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengolah pesan yang baik, kita harus mengetahui apa sih itu pengertian dari pesan. Saya mengambil dari KBBI kalau pesan itu adalah suatu gagasan atau ide yang dituangkan dalam lambang-lambang untuk disebarkan kemudian diteruskan oleh komunikator. Kemudian menurut Hafidz Canggara dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Kemudian menurut Effendi, pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa, atau lambang-lambang lainnya disampaikan kepada orang lain. Setelah kita mengerti apa itu pengertian dari pesan, saatnya kita mengetahui apa itu teknik mengolah pesan komunikasi. Yang pertama ada penyusun pesan informatif. Model penyusun pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Ada 3 macam. Yang pertama ada speed order, yaitu melihat kondisi tempat atau ruang. Kondisi ini tuh bisa mencakup di lokal, nasional maupun internasional. Nah, contohnya kita sebagai seorang penyuluh harus mengerti bagaimana sih kondisi suatu daerah itu. Misalnya kalau itu kondisi lokal berarti di daerah Jawa Timur. Nah, bagaimana sih para peternak di daerah Jawa Timur itu? Bagaimana sih kondisi peternak di daerah Jawa Timur itu? Bagaimana sih tingkah laku para peternak di daerah Jawa Timur itu? Yang terutama itu ketika kita akan mengolah pesan, apa sih bahasa yang mereka gunakan di daerah Jawa Timur itu? Nah, agar apa? Agar ketika kita mengerti bahasa apa yang mereka pahami, pesan yang kita sampaikan ini bisa tersampaikan secara maksimal dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua ada time order, berasaskan waktu atau periode. Nah, sebagai seorang penyuluh, kita harus mengerti pesan yang akan kita sampaikan ini merupakan pesan jangka panjang atau merupakan pesan jangka pendek. Kemudian ada deduktif dan induktif order, yaitu mulai dari umum ke khusus atau sebaliknya. Contohnya, kita seorang penyuluh, kita harus bisa menyampaikan suatu hal. Misalnya, ada suatu problematika di dunia peternakan. Kita bisa menyampaikan pesan itu mulai dari umum sampai yang ke khusus. Yang khusus itu seperti strategi. Bagaimana sih strateginya ketika ada masalah atau problematika di dunia peternakan? Seperti itu. Kemudian yang kedua ada penyusun pesan persuasif. Nah, model penyusun pesan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Ada 5 macam penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Yang pertama ada fear appeal, yang menimbulkan rasa ketakutan. Nah, biasanya seorang peternak itu jarang sekali menerapkan tentang animal welfare. Nah, sebagai seorang penyuluh, kita harus menyampaikan pesan. Kita harus menyampaikan bagaimana cara melakukan di dunia peternakan ini dengan animal welfare. Ketika kita menjelaskan apa sih itu animal welfare, pasti para peternak yang tidak menerapkan animal welfare akan merasakan ketakutan. Jadi, nanti akan bisa menerapkan pesan yang kita sampaikan. Kemudian, yang kedua ada emotional appeal, yaitu menggugah emosi khalayak. Maksudnya apa? Di zaman yang sekarang, para milenial atau generasi muda itu pasti jarang sekali mau yang terjun di dunia peternakan. Maka dari itu, kita sebagai penyuluh harusnya mengetahui bagaimana teknis di dunia peternakan atau pertanian, bagaimana sih teknologi yang berkembang di dunia peternakan dan pertanian agar kita dapat menggugah emosi para generasi milenial agar bisa bergabung dalam dunia peternakan maupun pertanian. Kemudian ada reward appeal, yaitu menawarkan janji khalayak. Ketika kita sudah menyampaikan pesan, ketika kita sudah menyampaikan suatu informasi dan para peternak maupun petani itu bisa menerima dan bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, kita bisa menawarkan janji.
kita bisa memberikan reward kepada para petani maupun peternak yang telah mencapai keberhasilan apa yang telah kita sampaikan. Kemudian ada humoris appeal, yaitu dilakukan dengan humor. Nah, ketika kita melakukan penyuluhan, ketika kita menyampaikan pesan, kita harus menyelingi suatu penyuluhan itu dengan lelucon maupun dengan humor agar penyuluhan itu bisa berjalan dengan baik, tidak terlalu tegang dan tidak terlalu serius seperti itu. Kemudian ada motivational appeal, menumbuhkan internal psikologi khalayak. Maksudnya di zaman ini, di zaman modern ini, para generasi milenial ini jarang banget yang mau mengikuti di dunia peternakan dan pertanian. Nah, kita sebagai penyuluh, kita bisa memberi motivasi, kita bisa menumbuhkan internal psikologisnya dengan cara kita menyampaikan bagaimana teknis pertanian, bagaimana teknis peternakan di dunia yang serba modern ini, sehingga kita harus bisa menyampaikan teknologi-teknologi modern yang bisa menggugah atau bisa memotivasi para generasi milenial ini agar bisa mensukseskan dunia peternakan dan dunia pertanian. Seperti itu. Ya, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, ada kritik, dan ada saran, silahkan langsung komen di bawah ya. Itu saja. Thanks for your attention. Thanks for watching. I think enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.